Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Irmayani dengan NIM 220209500029 kelas PTIKA. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Data Link Layer dengan mata kuliah Komunikasi Data. Langsung saja. Data link layer merupakan sebuah lapisan atau layer pada IoT yang memiliki tugas utama untuk menyediakan sebuah prosedur pengiriman data antar jaringan. Jadi, dengan adanya data link layer ini, setiap paket data yang akan ditransmisikan ataupun akan diterima oleh user akan diproses sehingga memungkinkan untuk dilanjutkan ke layer berikutnya, yaitu layer network layer ataupun physical layer. Selanjutnya yaitu fungsi dari data link layer. Pertama yaitu melakukan proses grouping secara logis. Proses grouping merupakan proses penyatuan dari beberapa paket data ke dalam satu kesatuan paket data yang utuh. Perlu diketahui ketika paket data mulai berjalan melewati lapisan-lapisan oscillator, maka paket data tersebut akan terpecah-pecah menjadi beberapa bagian kecil. Tugas dari data link layer inilah yang dapat melakukan proses grouping atau penggabungan kembali pemecahan paket-paket data tersebut menjadi utuh kembali. Fungsi yang kedua yaitu menyediakan akses ke dalam media menggunakan match address. Dalam lapisan data link layer ini terdapat sebuah alamat fisik yang kita kenal dengan nama match address. Match address merupakan sebuah kode alamat yang dicetak secara fisik. Dana dibutuhkan untuk melakukan proses pengiriman dan juga proses penerimaan data di dalam sebuah siklus transmisi jaringan komputer. Dengan adanya data link layer, maka setiap proses transmisi yang ada bisa memiliki akses terhadap match address yang sudah ada secara fisik. Fungsi yang ketiga yaitu mendeteksi kesalahan pengiriman dan penerimaan paket data dan melakukan proses pengkoreksian. Jadi, data link layer akan mendeteksi apabila terjadi kesalahan pengiriman data yang melalui lapisannya dan kemudian melakukan koreksi secara otomatis sehingga paket data tetap akan ditransmisikan tanpa kesalahan sedikit pun. Fungsi yang keempat yaitu menggabungkan paket data ke dalam byte dan menggabungkan byte ke dalam frame. Ini merupakan kelanjutan dari fungsi grouping yang dilakukan oleh data link layer. Fungsi berikutnya dari data link layer adalah untuk menggabungkan bentuk-bentuk paket data menjadi kesatuan yang utuh, mulai dari paket data menjadi bentuk byte hingga menggabungkan byte-byte yang ada menjadi sebuah bentuk frame. Selanjutnya yaitu ciri utama dari data link layer. Satu ciri utama yang terpenting ada pada link layer ini adalah bahwa data link layer merupakan salah satu lapisan yang secara fisik memiliki alamat tersendiri atau address yang sudah dikodekan secara langsung ke dalam sebuah network card atau kartu jaringan ketika kartu jaringan tersebut pertama kali dibuat. Inilah yang kita kenal dengan istilah match address. Jadi, apabila kita mendengar sebuah istilah bernama match address di dalam jaringan komputer, maka hal ini sudah pasti mengacu kepada lapisan atau data link layer ini. Selanjutnya yaitu sublayer pada lapisan data link. Lapisan data link terdiri dari dua sublayer yaitu Logic Link Control atau LLC dan Medium Access Control atau MAC. Pertama itu Logical Link Control berfungsi memeriksa kesalahan dan menangani transmisi frame. Yang kedua itu Medium Access Control di mana berfungsi mengambil dan melepaskan data dari kabel, menentukan protokol untuk akses ke kabel yang di-share di dalam LAN. Selanjutnya itu perangkat yang bekerja pada lapisan data link layer.
Bit dan switch merupakan perangkat keras jaringan komputer yang bekerja secara fisik dan memiliki kaitan yang erat dengan data link layer. Di sini terdapat 5 fungsi dari bit dan switch, yaitu yang pertama, memecah-mecah jaringan yang terdiri dari satu server ke dalam beberapa user. Ini merupakan proses transmisi data, di mana data link layer merupakan layer atau lapisan keenam. Kemudian yang kedua yaitu menggabungkan sebuah jaringan menjadi satu kesatuan jaringan yang besar, atau merupakan proses penerimaan data di mana data link layer dapat berperan menjadi layer atau lapisan kedua. Dan yang ketiga itu memeriksa dan mencatat source match address dari setiap frame yang datang. Terus yang keempat yaitu frame-frame dapat di forward atau di filter tergantung dari match address destination. Dan yang terakhir yaitu menghilangkan loops yang disebabkan adanya koneksi redundant dengan menggunakan spanning tree protocols atau biasa disebut STP. Selanjutnya yaitu layanan dari data link layer. Di sini terdapat 3 layanan. Yang pertama itu layanan Acknowledged Connection List, yaitu di mana mesin sumber mengirimkan sejumlah frame ke mesin yang dituju dengan tidak memberikan acknowledgement bagi diterimanya frame-frame tersebut. Tidak ada koneksi yang dibuat baik sebelum atau sesudah dikirimkannya frame. Yang layanan yang kedua yaitu layanan Acknowledged Connections. Layanan ini pun tidak menggunakan koneksi, akan tetapi setiap frame dikirimkan secara independen dan secara acknowledgement. Dalam hal ini, si pengirim akan mengetahui apakah frame yang dikirim ke mesin tujuan telah diterima dengan baik atau tidak. Selanjutnya itu layanan ketiga, yaitu layanan Acknowledged Connection Oriented. Dengan layanan ini, mesin sumber dan tujuan membuat koneksi sebelum memindahkan datanya. Setiap frame yang dikirim tentu saja diterima. Selain itu, layanan ini menjamin bahwa setiap frame yang diterima benar-benar hanya sekali dan semua frame diterima dalam urutan yang benar. Layanan ini juga menyediakan proses-proses network layer dengan ekivalen aliran bit reliable. Selanjutnya yaitu pada layanan connection oriented dipakai pemindahan data mengalami 3 fase. Yang pertama yaitu koneksi ditentukan dengan membuat kedua mesin menginisialisasi variabel-variabel dan counter yang diperlukan untuk mengawasi frame yang mana yang telah diterima dan mana yang belum. Fase yang kedua yaitu satu frame atau lebih mulai ditransmisikan. Selanjutnya fase ketiga yaitu koneksi dilepaskan, pembebasan variabel, buffer, dan resource lainnya yang dipakai untuk menjaga berlangsungnya koneksi. Selanjutnya yaitu tugas data link layer. Tugas utama data link layer adalah sebagai fasilitas transmisi data mentah dan mentransmisikan data tersebut ke saluran yang bebas dari kesalahan transmisi. Sebelum diteruskan ke network layer, lapisan data link melaksanakan tugas ini dengan memungkinkan pengirim memecah-mecah data input menjadi sejumlah data frame, biasanya berjumlah ratusan atau ribuan byte. Kemudian, lapisan data link mentransmisikan frame tersebut secara berurutan dan memproses frame acknowledgement yang dikirim kembali oleh penerima. Karena lapisan fisik menerima dan mengirim aliran bit tanpa mengindahkan arti atau arsitektur frame, maka tergantung pada lapisan data link untuk membuat dan mengidentifikasi batas-batas frame itu. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membubuhkan bit khusus ke frame awal dan akhir. Selanjutnya itu protokol-protokol dalam jaringan yang menerapkan data link layer.
Di sini ada banyak protokol dalam jaringan yang paling sering digunakan seperti HTTP, IMAP, dan POP3, dan lain-lain. Akan tetapi, protokol yang mengimplementasikan data link layer adalah sebagai berikut. Pertama yaitu Network Link Super Layer, yang kedua yaitu Asynchronous Transfer Method, dan yang ketiga IEEE from Relay, PPP, FDE, dan AEE. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.